Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, perkenalkan namaku Dava Himsa. Aku hadir di sini untuk bercerita. Kira-kira cerita apa ya? Judul cerita kali ini adalah Ezio, si anak bandel, yang dikarang oleh Dava Himsa Ezio atau saya sendiri. Begini ceritanya. Pada sebuah kota terdapat rumah yang sangat besar dan mewah. Tinggallah sepasang orang tua dengan anak sematawayangnya yang bernama Ezio. Anak laki-laki berkacamata, berambut ikal, dan kulit sawo matang. Ia terlahir di keluarga berada dan bisa dikatakan sangat kaya. Akan tetapi, ia merupakan anak yang nakal. Ezio seringkali tidak mau mendengarkan ucapan atau nasihat yang diserahkan oleh orang tuanya. Hingga pada suatu malam, saat tiba jam makan malam, Ezio melihat makanan yang sama sekali tidak ia sukai. Ia pun marah-marah dan protes. Bu, kenapa masak makanan kayak gini lagi sih? Aku gak suka, Bu. Apalagi sayur-sayuran ini. Aku gak mau makan, rasanya pahit. Ibunya sangat sedih dan kecewa. Mendengar itu, ayahnya sontak berkata, Ezio, ibumu telah bersusah payah membuatkan makanan bergizi ini untukmu. Makanlah. Ayah lihat akhir-akhir ini kamu jarang sekali makan makanan rumah. Ezio tidak mau memperhatikan perkataan ayahnya. Ia pun segera memesan makanan online melalui ponselnya. Saat makanan Ezio tiba, ibu mengetahui dan menduga bahwa itu adalah makanan yang dipesan oleh anaknya. Akan tetapi, ibu tidak berkata apapun dan tidak menegurnya. Keesokan harinya, Ezio diajak berbicara. Nah, keadaan ekonomi kita sedang sangat sulit. Perusahaan ayah bangkrutnya. Untuk sementara, kami titipkan ke rumah nenek dahulu ya. Dengan terpaksa dan tidak mempunyai pilihan lain, ia pun menurutinya. Saat tiba di desa, Ezio kaget saat diberitahu. Hah? 6 bulan, Nek? Iya, ia kaget karena harus tinggal selama itu di tempat yang jauh dari pusat keramaian, tidak ada internet dan tidur tanpa AC. Yang ada hanya pasar tradisional, sawah, sungai, dan lapangan yang biasa digunakan anak-anak untuk bermain. Melihat hidangan yang disajikan nenek, tidak ada satupun yang disukai Ezio. Nek, apakah nggak ada makanan lain selain tahu, tempe, dan sayur-sayuran ini? Kenapa, Nak? Kamu tidak suka? Di desa, makanan seperti ini sering ditemui karena harganya murah. Selain itu, bagus khasiatnya untuk tubuh kamu. Namun sekarang, tidurlah dahulu. Tidak baik anak dalam masa pertumbuhan tidur terlalu larut. Karena di desa sudah sepi dan tidak ada sinyal untuk bermain ponsel, ia pun beranjak tidur. Keesokan harinya, saat menjelang waktu subuh, nenek membangunkan Ezio. Nak, bangun, segera sholat subuh. Setelah itu, ikut nenek berkeliling desa. Nenek mengajak Ezio berkeliling desa untuk bertemu dengan anak-anak di desa lainnya.
Dan ternyata memang benar salah satu anak bercerita bahwa sudah sejak kecil mereka diajari hidup sehat. Dalam perjalanan pulang, Ezio bertanya, "Nek, mengapa anak-anak di sini semuanya bahagia? Padahal kan masih jam 5 pagi. Mereka sudah bangun dan beraktivitas." Iya, memang begitu suasana desa setiap pagi. Semua anak dapat menerima dengan senang hati karena kebiasaan yang telah dipupuk sejak dini. Tidur lebih cepat sehingga pagi hari ketika bangun badan terasa segar. Lihatlah anak-anak itu, bahkan ia sudah membantu orang tuanya menyapu halaman. Lihat juga yang ada di sana, bersama masyarakat membantu membersihkan desa. Jadi tidak hanya mengulung diri di kamar main ponsel. Ezio sontak terdiam dan merenung. Ia merasa kaget sekaligus heran dengan kebiasaan anak-anak di desa itu. Nek, aku mau seperti mereka. Aku pengen mencoba hidup sehat. Semangat, nak. Kamu pasti bisa, sahut nenek. Kebiasaan baru yang ingin ia jalankan tersebut, Ezio tanam dengan penuh semangat. Hari berganti, minggu berlalu, dan tak terasa 1 bulan Ezio tinggal di desa. Secara tiba-tiba dan tanpa disadari, ayah dan ibu datang menjenguk Ezio. Ia berlari dan menyambut kedua orang tuanya. Nenek bercerita banyak sekali kegiatan Ezio yang menyebabkan sifat Ezio berubah selama tinggal di desa. Sekarang sudah saatnya ayah mengatakan hal yang sesungguhnya. Nah, sekarang waktunya ayah dan ibu datang menjemputmu kembali ke kota. Hah? Mengapa ya? Bukannya baru 1 bulan aku tinggal di desa. Begini nak, sebenarnya perusahaan kita baik-baik saja. Tidak bangkrut tidak. Sengaja kami merencanakan ini semua agar kau bisa belajar menjadi anak yang lebih mandiri. Ayah, maafkan sikapku selama ini ayah, ibu. Ternyata memang benar. Selama tinggal di desa, aku bisa belajar menjadi anak yang lebih mandiri. Nah, sekian cerita pada sebuah desa di mana anak-anak sejak dini telah dididik karakternya. Semoga bisa menginspirasi kita semua ya. Iwak sepat beripate inten, menawi lepat nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.